Aku baik, sedang dalam keadaan yang baik dan tenang. Kalau kamu sendiri, apa kabar? Gimana dengan kondisi mental? Gimana dengan kondisi hati, fisik dan pikiran yang sudah diforsir selama 1 minggu penuh ini? Pasti capek ya? Lelah ya? Jawabnya bisa di dalam hati masing-masing ya. Please, malam ini aja. Malam ini jangan sekali-sekali untuk coba berbohong. Itu aja kamu kelihatan lemes banget dan sangat butuh istirahat. Jangan lupa buat apresiasi diri dan bilang, terima kasih ya atas kerjasamanya. Sejauh ini, kita masih berjalan dan bertahan. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa aku menulis episode ini? Padahal aku sendiri sedang dalam keadaan yang baik, nggak lagi sedih. Kenapa aku dapat dengan begitu tenang dalam merekam suaraku sendiri? Jawabannya adalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok buat sedih. Jangan ditolak ya, apalagi dihindari. Teman-teman, kita sama-sama mengerti. Mungkin selama pandemi, rasa serta kondisi tentang diri sendiri tuh kerap kali berputar di putaran yang begitu-begitu saja. Kadang ada yang terlalu cepat, atau kadang ada yang terjadi begitu lambat. Begitu pula dengan perkara sedih. Iya, perkara sedih yang datang terlalu cepat. Yang mungkin bagi kita tuh berat banget buat dipikul dan terus-menerus ada. Bagaikan sesuatu yang janggal, kesedihan tuh datang tanpa mempertanyakan bahwa apakah gue bakal siap menerimanya. Padahal kan kemarin baru aja sedih, masa sedih datang lagi sih? Mungkin teman-teman sering mikir gitu. Aku juga sama kok. Tapi yang namanya kesedihan, dia datang tanpa aba-aba dan kadang tanpa jeda. Nggak apa-apa, perkara sedih yang datang terlalu cepat, ya mungkin rasanya tuh buat diterima dan buat diiyakan berat banget. Dan terus-menerus ada aja beban diisi kepala. Yang hilir mudik terlalu cepat, bahkan tidak peduli sedang apa kita di sini dan apa yang sedang kita hadapi atau lalui. Sebenarnya dalam hati banyak sekali rasanya. Pertanyaan-pertanyaan yang terus mengawang-awang di kepala. Seakan bertanya kayak gini nih, mungkin teman-teman juga sering. Sebenarnya ini semua bakal mengarahkan kita kemana sih? Kita bakal mendarat kemana? Soalnya jarak terbangnya jauh banget. Banyak juga usaha yang dilakukan untuk menghindari rasa sedih itu sendiri. Padahal kita seringkali langsung tertawa terbahak-bahak kalau ada sesuatu yang lucu, menyenangkan, dan membahagiakan. Lantas, kenapa harus sembunyi-sembunyi sih dan malu kalau lagi nangis? Bukankah menangis juga sebagai reaksi atas kesedihan ya? Kan kesedihan adalah hal yang wajar sebagai manusia. Iya kan? Jadi kalaupun misalkan di malam ini kamu lagi ada masalah, lagi ada tekanan yang begitu berat, yang bahkan untuk ngizinin kamu tersenyum itu aja enggak gitu loh. Jadi nggak apa-apa dinangisin aja. Nah, kenapa aku bikin podcast ini dengan judul Untuk Kamu Yang Lagi Sedih? Ini sebagai mungkin self reminder aku sih buat kalau misalkan ketika aku lagi di fase sedih itu aku bisa putar sendiri suara aku. Dan aku tahu bahwa oh ini yang ngomong bukan saat aku lagi sedih, tapi saat aku sedang di fase yang baik-baik aja dan tenang. Karena kalau lagi sedih tuh kadang kita jadi bisa lebih berempati sama orang lain. Kita jadi bisa lebih introspeksi diri dan ngecek ke belakang di halaman sebelumnya. Kenapa sih rasa sedih itu bisa datang? Karena seperti tadi, sebenarnya nggak tiba-tiba juga. Pasti ada salah satu penyebab. Apakah misalnya kamu terlalu banyak berekspektasi pada manusia lain? Apakah mungkin kamu terlalu menerapkan harapan sama orang yang salah? Ataukah mungkin karena kamu sebenarnya sudah ingin menangis tapi kamu tahan jadinya sesak di dada? Atau mungkin karena kamu berhubungan dengan orang yang salah? Atau kamu ngobrol sama orang yang menyerap begitu banyak energi positif kamu sampai kamu begitu lemas dan lelah? Atau mungkin sebab-sebab yang lain yang kamu tahu sendiri dan bisa kamu jawab sendiri di dalam hati. Teman-teman, ada kalanya bahwa kita harus ingat diri sendiri juga berhak bahagia kok.
Mungkin kita terlalu pusing dan terlalu berputar bagaimana caranya membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Makasih ya udah baik, tapi jangan lupa juga untuk baik ke diri sendiri. Jangan sampai, tekanan-tekanan atau segala ekspektasi yang ada di pundak kamu buat bahagiain mereka justru malah menjadi penyebab bahwa kamu kurang bahagia. Jangan ya. Dan untuk tadi, kalau misalkan ada seseorang yang justru spend time kamu dan ngabisin segala energi positif kamu bisa cut off the relation. Bukan berarti untuk menghindar atau menjauh, tapi ada kalanya buat ambil sedikit jeda dan ambil waktu buat sendiri. Kalau di aku, kadang kalau aku lagi sedih, aku jadi bisa lebih ngerti sebenarnya diri sendiri tuh sedang ngalamin apa dan sedang mau kemana. Aku jadi sadar bahwa iya gak apa-apa, diterima aja. Dan selain kalau lagi sedih tulisan aku jadi semakin ngena dan semakin bagus, aku jadi sadar bahwa kalau aku lagi sedih, aku bisa lebih kira-kira apa sih yang gak harus aku lakuin, dan kira-kira apa sih yang harus aku perbaikin dan apa yang harus aku lakukan besok pagi. Itu karena yang namanya kesedihan itu gak bakalan datang tanpa membawa message tertentu, tanpa membawa pesan untuk kehidupan kita. Pasti ada aja salah satu hal yang bisa kita pelajari, kita tulis di notes atau kita tempelin di meja belajar kita. Dan ingat, misalkan gak apa-apa kok buat nangis, gak apa-apa kok buat terlihat lemah, karena memang apa yang salah dengan menjadi lemah? Karena kan lemah, menangis, sedih adalah salah satu sifat yang manusia punya. Cuma manusia biasa yang rentan sama yang namanya luka, kecewa, patah hati, dan alasan-alasan sedih lainnya yang ada di muka bumi ini. Jadi buat kamu yang lagi sedih, please banget, jangan jadi superhero yang so kuat buat nolongin orang lain. Itu buktinya diri sendiri mau nangis aja gak boleh. Jangan gitu ya.